Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadan Naufal. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya sebagaimana tugas hukum lingkungan yang berjudul Pencemaran Limbah Pabrik Tahu di Kulon Progo. Abstrak tujuan penelitian ini adalah untuk melihat potensi pencemaran industri pada lingkungan perairan di daerah pengelompokan dan pengembangan industri di daerah istimewa Yogyakarta, yang khususnya di daerah Kulon Progo. Terdapat beberapa industri yang berpotensi menimbulkan pencemaran air limbah, di antaranya industri tahu. Evaluasi hasil uji fisika dan kimia dari contoh air sungai yang dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air untuk menunjukkan kriteria tingkat pencemaran untuk lingkungan perairan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas lingkungan perairan sungai di wilayah Kulon Progo. Latar belakang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah harus melakukan pembangunan di daerah sektor. Salah satu sektor yang sedang gencar dipacu oleh sektor industri berbagai macam itu terus dikembangkan, baik yang berskala besar maupun skala kecil. Sektor industri macam ini disebut sebagai sektor pemimpin atau leading sektor yang akan memicu dan meningkatkan sektor-sektor lainnya. Sebagai contoh, peningkatan industri akan meningkatkan sektor ekonomi maupun infrastruktur. Berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, adapun pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ini menurut pasal 1 butir 3 UU PLH adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang. Lebih lanjut, efisiensi bahan dan energi dalam pemanfaatan, pemrosesan, dan daur ulang akan menghasilkan keunggulan kompetitif dan manfaat ekonomi. Saat ini banyak daerah yang telah melakukan pembangunan di bidang industri untuk memajukan perekonomian di daerahnya. Suatu kawasan di Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta yang sedang gencar melakukan pembangunan di sekitar ekonomi, salah satunya dengan pengembangan peruntutan kawasan industri di Kecamatan Sentolo yang ditunjukkan untuk bekerja. Jenis industri tersebut memiliki luas lebih dari 4.796 hektar. Lokasi tersebut berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Bantul. Wilayah Sentolo merupakan wilayah aglomerasi karena posisi Sentolo yang berada di wilayah perbatasan sehingga memiliki peluang menangkap dampak pengembangan perkotaan di wilayah Sleman dan Bantul. Industri berskala kecil dan industri berskala besar atau limbah ini segala bentuk bahan yang tidak atau belum mempunyai arti ekonomis yang dihasilkan suatu proses teknologi yang dipakai, atau karena kecerobohan operator atau hal lain yang tidak dapat diperkirakan. Limbah menurut wujudnya dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu limbah padat, cair, gas. Menurut pasal 53 ayat 1 UU PPLH, setiap orang yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Namun, limbah industri tahu berupa limbah cair pada umumnya oleh para perajin langsung dibuang begitu saja ke pekarangan atau ke saluran pembuangan alam terdekat atau ke sungai. Kondisi tersebut terjadi di Kecamatan Sentolo sebagian besar industri tahu yang dikelola oleh warga daerah Kulon Progo dalam proses produksinya menghasilkan limbah cair, membuang limbah tersebut ke dalam sungai. Begitu juga proses penanganan limbah belum ditanggulangi secara baik.
dalam menanggulangi dampak lingkungan ada beberapa pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan. Salah satunya Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kulon Progo yang merupakan salah satu institusi yang berwenang dalam pengendalian dampak lingkungan di wilayah kabupaten tersebut. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan pencemaran air sebagai akibat kegiatan industri tahu di Kulon Progo. Yang kedua, apa yang menghambat Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan pencemaran air akibat kegiatan industri tahu di daerah Kulon Progo. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan pencemaran air sebagai akibat dengan industri tahu, dan mengetahui faktor yang menghambat peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan pencemaran air tahu akibat kegiatan industri tahu. Metode penelitian dalam penulisan ini merupakan pendekatan pada masalah apa yang sedang terjadi, citatud approach, pendekatan perundang-undangan yang merupakan analisis mendalam mengenai undang-undang yang berkaitan dengan pelindungan pengelolaan lingkungan hidup dengan menggunakan pendekatan konsep yang digunakan para ahli untuk mengkaji dan menganalisis landasan teoritis sesuai dengan penelitian dan teoretik lingkungan hidup. Pembahasan dampak pencemaran limbah tahu terhadap lingkungan hidup. Pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan hidup dilakukan dengan didasarkan pada perencanaan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup yang mencakup inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregian, dan RPPLH, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penetapan wilayah ini yang perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintahan atau PP ialah untuk menjamin efektivitas implementasinya. Ada beberapa hal penting yang perlu disorot mencangkut pengadilan dampak lingkungan hidup. Ini langkah pengadilan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan belum dilakukan dengan baik karena masih kurang pengawasan dari pemerintah. Manfaat dibangunnya IPAL atau tempat pembuangan seharusnya ini sangat diperlukan, baik untuk pembuangan limbah berskala kecil atau skala besar, untuk mencegah atau mengurangi pencemaran terhadap air tanah, untuk menghemat pembuangan, pengelolaan limbah pribadi atau pabrik besar, untuk meningkatkan perbaikan lingkungan hidup yang sehat. Sedangkan tugas dan fungsi dari Balai IPAL adalah bertugas untuk menyelenggarakan pengelolaan limbah rumah tangga atau limbah yang besar dengan fungsi yang pertama, menyusun program balai, melaksanakan ketatausahaan, pengelolaan sistem jaringan utama, dan pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana intralisasi air limbah. Yang keempat, pelaksanaan pemantauan dan pengendalian air limbah rumah tangga, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan limbah rumah tangga atau limbah besar. Yang keenam, evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program balai, yang ketujuh, pelaksanaan tugas lain dari atas sesuai fungsi dari tugas tersebut. Yang selanjutnya, yang dilakukan proses penyaringan pada tangki filtrasi atau filter. Pada tangki ini terjadi proses adsorpsi yang proses
penyerapan zat polutan yang berlewatan pada proses koagulasi. Zat polutan akan dihilangkan permukaan karbon aktif apabila seluruh permukaan karbon aktif ini sudah jenuh dan tidak mampu lagi menyerap, maka proses penyerapan akan berhenti dan pada saat ini karbon aktif harus diganti dengan karbon aktif baru dan didaur ulang dengan cara dicuci. Di sini dengan proses tersebut, maka limbah yang terjadi pada IPAL tadi akan menjadi zat-zat baru dan tidak menjadi limbah yang mencemarkan lingkungan. Unit pengelolaan limbah cair ini didesain berdasarkan kebutuhan akan limbah cair yang dihasilkan dan dari rumah sakit atau puskesmas. Perbedaan dari unit pengelolaan limbah cair bergerak atau alur pengelolaan limbah cair stasioner adalah kolam ekualisasi. Teknologi IPAL bergerak merupakan sebuah penemuan baru di Indonesia. Akan tetapi teknologi ini sudah mapan atau proven teknologi. Dengan diciptakan teknologi IPAL bergerak ini, selain dapat menyelesaikan permasalahan limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit, puskesmas, industri tahu, maupun industri lainnya, juga dapat mencegah mendaur ulang air limbah tersebut menjadi air baku atau bersih yang dapat dipergunakan kembali untuk berbagai kegiatan industri dan tidak mencemari lingkungan sekitar. Untuk ini, pengelolaan limbah cair bergerak akan sangat membantu berbagai kalangan pelaku industri. Yang terakhir, kesimpulan, penyelesaian masalah pencemaran terdiri dari langkah pencegahan dan pengendalian. Langkah pencegahan pada prinsip mengurangi pencemaran dan sumbernya untuk mencegah dampak lingkungan yang lebih berat di lingkungan yang terdekat, misalnya dengan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan menggunakan kembali daur ulang. Di bidang industri, misalnya dengan mengurangi jumlah air yang dipakai, mengurangi jumlah limbah, dan mengurangi keberadaan zat kimia PBT atau resistant, bicumulative, and toxic, dan berangsur-angsur menggantinya dengan green chemistry. Green chemistry merupakan segala produk dan proses kimia yang mengurangi green chemistry. Tindakan pencegahan dapat pula dilakukan dengan penggantian alat-alat rumah tangga atau bahan bakar kendaraan bermotor dengan bahan yang lainnya yang lebih ramah lingkungan. Saran sebaiknya untuk semua para pelaku industri tahu atau semua para pelaku industri yang menyebabkan limbah yang tidak didaur ulang dan menyebabkan kerusakan lingkungan di sekitar, sebaiknya limbah dilakukan dengan pendaur ulangan menggunakan IPAL. Dengan cara demikian, maka pencemaran lingkungan dapat diatasi dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.